pada saat melepas, ya pada saat kita sudah selesai memotong, ini tidak boleh dilepas langsung, tetapi harus ditahan pelan-pelan karena supaya ini tidak kena ke tulang kering kita ini. Ini adalah untuk melindungi tangan kita supaya tidak ikut atau tidak mendekat ke pisaunya. Kemudian di sini ada celah untuk melihat garis yang sudah kita gores tadi, ya. Jadi nanti garis yang kita gores itu harus dipaskan dengan pisau bagian bawah. Jadi ini pisau bagian bawah, ya. Ini diinsert ke bodinya. Apabila tumpul, ini bisa kita lepas dan bisa diasah. Ini pisau bagian atas, ini pemegangnya, ini pisau bagian atas, dia bergeraknya dari sebelah kanan ke kiri, tapi dia sistem gunting. Nah, itu geraknya pisau. Oke. Geraknya pisau. Nah, kemudian ini adalah stopper kalau untuk mass product. Nah, kemudian setelah itu nanti garis yang kita gores tadi itu dipaskan dengan mata pisau bagian bawah, ya, mata pisau bagian bawah. Jadi apabila kita memotong platnya panjang, otomatis akan memotong dari sebelah sini ke sebelah kiri. Tapi kalau memotong pendek seperti ini, itu tidak perlu di sebelah sana, ya. Jadi cukup bisa di sebelah sini. Ini setting untuk cara setting garis, ya. Jadi posisinya apabila bekerja sendiri, kita bisa dari samping sini. Jadi melihat dari celah sini, dipaskan, ya. Setelah itu kita lepas. Karena kita harus menginjak pedalnya. Kalau kerja lebih dari satu orang bisa bergantian, ada yang bagian menginjak pedal, ada yang setting. Tapi apabila sendiri, setelah setting, ini kita pegang, jangan sampai bergerak. Kemudian baru kita injak ini, ya. Kita lihat. Nah, kemudian kita periksa apakah ini bergerak atau tidak. Nah, kemudian baru kita bisa mulai. Nah, ini mesin potong yang maksimal ketebalannya 1,5 mili, dan cara kerjanya prinsipnya sama tapi penggeraknya yang berbeda. Oke. Kalau itu tadi menggunakan kaki, yang ini menggunakan tangan. Nah, ini adalah untuk penyangga plat, tetapi karena dia hanya terdiri dari 2 poros, jadi kita harus menggerakkannya bersama-sama. Karena kalau berbeda seperti ini nanti dia akan mengunci, ya. Itu kalau diperlukan. Tapi apabila tidak diperlukan, kita tidak perlu membuka ini. Dan untuk menulis ini, oke. Kemudian ini untuk pelindung jari dan juga sekaligus sebagai penahan plat pada saat pemotongan supaya tidak terbawa gaya. Kemudian ini pisau bagian bawahnya, ada kelihatan itu. Kemudian ini pisau bagian atas, ya, bergeraknya dari sebelah kiri ke kanan, kebalikan yang mesin tadi. Kemudian pengaman untuk tuas. Poros ini pengaman untuk tuas supaya apabila ini tersentuh dia tidak jatuh, kena bisa kena kepala. Nah, jadi diamankan dengan poros ini. Kenapa? Karena ini apabila tidak ditahan, karena ini menggunakan per, ya, penggeraknya di bawah. Jadi supaya aman ini harus ditahan begini. Oke. Kemudian sama itu ada stopper juga untuk produksi massal, tapi karena kita bukan produksi massal jadi tidak kita gunakan.
Nah, setiap mesin potong itu kita beri plat di bawahnya supaya untuk menerima platnya tidak merusak lantai. Yang kedua, suaranya tidak terlalu gaduh apabila plat tebal yang dipotong atau plat maksimal yang dipotong jatuh ke lantai, biasanya untuk mengurangi, meredam suara. Oke. Nah, untuk prinsip kerjanya sama. Garis yang kita gores tadi, ya, garis yang kita gores itu dipaskan dengan pisau bagian bawah seperti ini. Nah, kita satu gariskan dengan mata pisau bagian bawah, kemudian kita pegang begini, ya, karena ini kalau kita bekerja sendiri. Kemudian kita turunkan dulu sedikit, ya, posisi kita begini, kita turunkan dulu sedikit, ya. Nah, tuh, kemudian kita lihat dia bergerak atau tidak. Kalau tidak, itu kita bisa pindah posisi begini. Jangan posisi begini, bahaya untuk kepala ini, tapi kita berada di samping sini, kemudian kita potong. Oke, kalau sudah baru, ya, itu posisinya. Kemudian kalau sudah kita naikkan. Untuk menggerakkan pisau ini kita juga bisa dwifungsi dengan fitness, jadi kuat, ya. Kita 5 kali ini aja sudah sama dengan olahraga tangan, ya. Untuk setelah proses pemotongan kita akan melanjutkan dengan proses penekukan. Untuk proses penekukan, penggoresan itu adalah sesuai dengan hasil perhitungan, ya. Misal hasil perhitungannya di situ ada penekukan dengan lebar penekukannya adalah 13 mm, ya. Kita coba kita gores. Sama, ini yang dibutuhkan hanya bagian pinggir saja. Ini 13 mm. Nah, kita gores tepi, bagian tepi-tepinya. Kemudian apabila penekukannya satu permukaan atau arahnya sama seperti ini contohnya, maka penggoresannya ada di satu permukaan. Apabila penggoresannya bentuk U seperti ini. Tetapi apabila penekukannya bentuknya adalah letter S